Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba paparkan seperti apa gitu kan, manfaat dari aplikasi yang kita bangun ya, gitu, teman-teman semuanya. Nah, nanti teman-teman boleh mengikuti dari slide per slide gitu kan. Nanti kita juga akan siapkan tanya jawab juga ya, Bu Luhur ya, gitu kan. Nanti di akhir materi yang kedua gitu kan. Karena hari ini ada 2 sesi, teman-teman. Insya Allah sesi pertama di saya 45 menit ke depan. Saya akan memandu teman-teman semuanya untuk memahami lebih dalam lagi dan membuka inspirasi dan paradigma mengenai transaksi, ya teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin Bu Luhur izin saya langsung presentasi ya. Ya, Karena saya udah lihat di sini udah banyak sekali yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Palangkaraya sampai Papua, ya. Gitu kan, terlihat di sini ada dari Pasuruan, Semarang, Bandung, wah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya tadi kan ada di Brebes, Tegal, ya, apalagi kemarin saya dengan Pak Selmi sempat untuk konsol gitu kan, bertemu dengan beberapa rekanan ya, yang mungkin sudah beberapa dari teman-teman yang juga bertemu ya saat itu Depok sama Bogor, karena Tangerang kemarin beres schedule jadi insya Allah buat teman-teman yang di Tangerang insya Allah nanti kita siapkan khusus ya untuk di Tangerang ya. Oke, teman-teman semuanya, tanpa panjang lebar kita masuk ke materi ya dulu ya. Iya. Saya izin share screen. Oke. Sudah masuk teman-teman? Sudah masuk ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Oke, selamat datang buat teman-teman. Hari ini ada sesuatu yang menarik ya, di mana teman-teman bisa melihat di layar monitornya, ya, di layar handphonenya, di layar laptopnya gitu kan. Ada sebuah kalimat yang mungkin ya ini sesuatu yang bagi sebagian orang ini menjadi penasaran ya kan, makanya teman-teman diundang di acara Zoom webinar malam hari ini. Kok bisa ya belanja menjadi sumber penghasilan ya kan? Jadi saatnya belanja kita menjadi sumber penghasilan. Artinya dengan kita bisa menjadi sumber penghasilan maka belanja kita menjadi belanja cerdas dan belanja berkah. Program ini disupport oleh SDG Mart, ActionPay, dan tentunya aplikasi utama kita yaitu Virelo. Ya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Kalau saya presentasikan sebuah gambar, nah, ya kan teman-teman boleh lihat di sebelah kirinya handphone ataupun di layar monitornya, teman-teman ya. Di sini terlihat terlihat lagi banyak yang sedang mengantri belanja. Oke, di mana antrean ini bukan tanpa sebab ya. Kenapa? Karena katanya bahwa Indonesia ya kan, nah, ini kalau bicara katanya gitu kan, bahwa Indonesia katanya negara yang paling konsumtif, tapi benar apa enggak sih kan? Nah, itu kan harus dibuktikan ya kan. Nah, jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling konsumtif di dunia. Nah, artinya teman-teman, ini faktanya ya gitu kan. Nah, kemudian teman-teman ketika teman-teman lagi di perjalanan tiba-tiba mampir ke minimarket, nah itu kunjungannya nggak sesering ke warung ya kan. Minimarket itu kurang lebih sekitar 7-8 kali, ya kan? Kita datang ke minimarket dan bedanya ketika kita datang ke warung mungkin belinya satuan gitu kan. Beli ini aja, balik lagi gitu kan. Tapi kalau ke minimarket rata-rata orang bawa keranjang, ya kan? Bawa keranjangnya langsung dimasuk-masukin kan, gitu kan. Nilai belanjanya naik. Ya, nilai pengeluarannya naik, gitu kan? Seperti itu. Karena tidak sering, ya kan? Hanya 7-8 kali. Apalagi ke supermarket, ya kan? Apalagi ke supermarket dan hipermarket. Itu mungkin sekitar 2-3 kalinya teman-teman masuk ke supermarket besar ya. Ada Lotte Mart gitu kan, ada apalagi Transmart ya kan? Ada banyak Giant dan sebagainya. Jadi ini paradigma awal dari pembukaan sesi pertama saya. Artinya kita sepakati bahwa semua orang itu pasti belanja. Ya, semua orang itu pasti belanja ya. Apapun belanjanya, apapun transaksinya, teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa. Bayangkan teman-teman, pernahkah teman-teman melakukan transaksi berikut ini? Ya, silakan teman-teman jawab di dalam hatinya masing-masing ataupun boleh di chat Zoom ya, di chat room-nya gitu kan. Apakah teman-teman selalu melakukan belanja kebutuhan harian baik di minimarket, supermarket ataupun warung? Nah, yang kedua, apakah teman-teman suka isi pulsa? Ataukah suka isi data internet? Nah, ya kan, paket kuota, ya kan? Kalau saya pastikan malam ini teman-teman pasti isi data internet, ya kan? Punya data internet. Kenapa? Karena Zoom meeting
harus menggunakan internet. Yang ketiga, apakah teman-teman juga melakukan transaksi bayar-bayar tagihan? Nah, ini biasanya kalau udah awal bulan, ya kan, selalu disisihkan tuh. Kita harus bayar apa nih, ya kan? Bayar listrik, BPJS, kalau punya IndiHome, bayar IndiHome, MNC Play, misalnya, ataupun apapun itu mereknya ya, apapun vendornya, teman-teman, providernya apapun itu, teman-teman harus bayar itu. Gitu kan? Karena teman-teman menggunakan jasanya mereka, layanan teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, gitu kan, apabila teman-teman mengatakan, wah, Kang Sanwil, ini mas saya tiap hari melakukan ini, misalnya gitu kan, dari 1 sampai terakhir tadi Kang Sanwil cerita, yes, ini gue pernah lakuin ini. Karena yang tadi, itu adalah bagian dari bisnis retail. Bayangkan teman-teman, ya, kegiatan harian yang tadinya belanja, isi pulsa, pesan makanan online, dan sebagainya itu, teman-teman bayangkan, hanya gara-gara teman-teman melakukan itu setiap hari, maka produk domestik bruto dari retail itu tembus mencapai 1.446,5 triliun yang tadi saya sampaikan di slide awal. Kita punya suatu program yang nanti akan saya sampaikan seperti apa programnya, di mana teman-teman tuh nggak nambah pengeluaran gitu. Ya sama aja gitu kan, tiap bulan yang harus disetok oleh teman-teman apa? Misalnya teman-teman beli gas, teman-teman beli pulsa, teman-teman beli beras gitu kan, dan sebagainya gitu kan, isi air minum, ya kan, tuker galonnya dan sebagainya gitu kan, apapun transaksinya. Mau nggak teman-teman? Setiap kita mengeluarkan transaksi tadi tidak menambah pengeluaran kita, ya, tapi ternyata bisa menjadi penghasilan. Kembali lagi ke kita. Dapat penghasilan ke kita. Mau apa mau banget, ya. Kalau mau silakan chat di Zoom-nya gitu. Kira-kira ya, boleh teman-teman jawab pertanyaan ini ya. Kira-kira berapa total belanja dalam 1 bulan? Ya. Nah, saya klasifikasikan dulu ya, klasifikasikan nih. Yang pertama dari sisi bahan pokok aja. Nggak banyak nih yang saya kasih contoh. Bahan pokok ini kira-kira untuk beras aja dulu ya. Apakah beras teman-teman kira-kira sebulan bisa habis berapa? Tergantung jumlah anggota keluarga. Biasanya kan seperti itu ya, gitu kan. Semakin banyak anggota keluarganya, maka semakin banyak juga beras yang harus dikonsumsi. Ini bahan pokok ini aja, baru ini aja, kira-kira teman-teman habis berapa gitu kan? Belum bumbu ya, bumbu-bumbu yang lain ya bawang, apalagi ya. Artinya teman-teman, berapapun nilai transaksi yang teman-teman yang dikeluarkan 1 bulan, ya, artinya itu pasti dikeluarkan. Artinya nanti saya akan ceritakan sebuah program bagaimana program ini bisa kembali lagi menjadi penghasilan untuk teman-teman semua. Rata-rata teman-teman, transaksi yang dilakukan oleh teman-teman ya, yang tadi sebesar tadi 800.000, 500.000 sama 1 juta ya, ada yang sampai di atas 3 juta, rata-rata masih tercecer. Ya, maksudnya tercecer itu apa Kang? Gini, yang namanya tercecer artinya di mana-mana gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini orang Jogja, orang Subang, orang Sukabumi misalnya gitu kan. Nah, saya di Bandung nih, saya transaksi di Bandung, teman-teman di Sukabumi misalnya. Maka ketika teman-teman transaksi di sana, di toko yang A, B, C, misalnya gitu kan, dan saya juga transaksi di Bandung di toko yang mereknya sama, misalnya gitu kan, A, B, C, tapi kan saya tidak ada ikatan apapun nih sama teman-teman yang di Sukabumi. Maka itu namanya tercecer, ya. Padahal potensi transaksi belanja retail itu sangat besar. Makanya teman-teman pernah nggak datang ke sebuah swalayan, di mana swalayan itu ketika teman-teman belanja dan dapat struk, di struknya itu ada tertera poin. Ya, pernah terlihat ada poinnya. Ya, itu artinya teman-teman belanjanya tercatat. Baru tercatat ya, gitu kan, di mana teman-teman ketika sudah tercatat di situ ada poinnya, gitu kan, berharap ketika teman-teman datang lagi ke swalayan tersebut, teman-teman bisa untuk mendapatkan diskon ataupun ditukar poinnya. Seperti itu, gitu kan. Nah, artinya kalaupun saya misalnya belanja di Bandung, di swalayan yang tadi ngasih poin, saya pergi lagi tuh ke kota Sukabumi dan ternyata ada swalayan di sana. Oke? Dan ternyata saya belanja juga di sana, maka poin saya bisa ditukar di sana. Di swalayan yang sama. Sekali lagi, di swalayan yang sama, ya. Tapi kebanyakan rata-rata tidak banyak toko yang memiliki program seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, mereka harus investasi infrastrukturnya. Belum softwarenya, betul? Belum apapun itulah gitu kan. Banyak hal gitu kan yang tidak semua toko-toko kecil bisa melakukan itu. Makanya kebanyakan transaksi kita tercecer. Nah, ya kan? Padahal potensi transaksi belanja sangat besar gitu kan. Wah, berarti bayangkan teman-teman dari pertama kali kita transaksi
mungkin dari usia berapa ya kita transaksi ya, gitu kan, mulai dari minta uang ke orang tua untuk beli apa tuh, untuk beli pulsa misalnya gitu kan, untuk beli apa, itu udah transaksi teman-teman ya. Artinya ketika tercecer maka aduh rugi banget dong berarti ya, selama ini saya tercecer ya gitu aja gitu kan. Nah, mungkin dapat barangnya, nggak rugi-rugi banget katanya kan gitu kan. Tapi kalau dengar ceritanya malam ini uang yang kita keluarkan tadi bisa jadi penghasilan, berarti wow, berarti selama ini wah gitu kan, lumayan tuh kalau dihitung itu berapa miliar ya Blur ya. Yuk dengan adanya program baru tahun 2022 dari Virelo, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik buat teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya tadi kita rubah yang namanya pengeluaran jadi sumber penghasilan. Mau atau mau banget? Dengan Virelo kita rubah pengeluarannya jadi sumber penghasilan. Ya, oke. Bagi teman-teman yang mau, kita lihat seperti apakah Virelo itu. Ya, yuk Virelo ya, kita coba bangun dengan Virelo ini, bangun komunitas belanja. Ya, artinya ketika tadi Buluhur di Palangkaraya, ya, saya di Bandung, terus saya teman-teman di NTB, di Subang, dimanapun teman-teman berada, ya. Yuk tercatat dan tersistem bersama Virelo. Bebas mau belanja kemana? Ke swalayan, mau belanja ke warung, mau belanja ke konter handphone, mau belanja ke tempat laundry, mau belanja ke apotek, bebas ya. Apapun itu, selama mereka terhubung menggunakan aplikasi Virelo, maka teman-teman bisa menghasilkan ya. Yang tadinya pengeluaran jadi penghasilan. Oke, itu Virelo. Seperti apa Virelo itu? Jadi Virelo adalah sebuah program di mana aplikasi ini atau platform ini adalah untuk mengelola membership yang menjembatani kepentingan para pelaku UKM dengan konsumen. Artinya teman-teman, tadi saya sedikit cerita ya, swalayan ingin bagaimana customer-nya tidak lari dari tempatnya mereka berbelanja ya, agar tidak pindah ke swalayan lain. Maka mereka berinvestasi. Mereka investasi untuk bikin infrastruktur, mulai dari komputerisasinya ya gitu kan, agar apa? Agar ketika transaksi nyampe kasir ya kan, teman-teman ditanya ada kartu membernya. Nah, ya kan? Di minimarket kan begitu juga gitu kan. Ada kartu membernya, Mbak. Nah, ada kartu membernya, Mas, ya kan? Untuk apa? Untuk agar teman-teman pengeluarannya, transaksinya mereka rubah. Ya, mereka rubah menjadi apa? Menjadi poin, ya, menjadi poin. Sederhana itu teman-teman. Agar apa? Agar teman-teman balik lagi ke toko itu. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua toko-toko kecil atau UMKM khususnya punya dana untuk membuat infrastruktur komputerisasi tersebut. Ini yang menjadi masalahnya. Nah, itulah bagaimana Virelo ini hadir, ya. Di mana teman-teman yang punya usaha hanya bermodal handphone, ya, hanya bermodalkan handphone. Cukup dengan modal handphone yang sekarang Anda teman-teman punya dan install aplikasi Virelo, maka warungnya teman-teman, tempat tokonya teman-teman itu sudah punya secanggih swalayan yang tadi ngasih poin. Ya, kenapa? Karena di kedua belah pihak akan saling menguntungkan, baik bagi pelaku usahanya, baik bagi pembelinya. Ingin promosi, tapi karena selama ini kita usaha tidak tahu siapa pelanggannya, maka usaha pun mau promosi pun bingung. Akhirnya apa? Masuk lagi tuh, saya promosilah lewat koran, saya promosilah lewat televisi, misalnya, saya promosilah lewat brosur, kan bayar, benar nggak? Ada biayanya, betul nggak? Nah, seperti itu gitu kan. Pakai Virelo, teman-teman bisa promosi itu gratis. Ya, nah, seperti apa nanti kita akan sampaikan ya. Nah, kemudian bagi customer, teman-teman, kita akan memberikan yang namanya program loyalty program, ya, di mana dengan konsep viral marketing, teman-teman akan mendapatkan konsep keuntungan di mana belanja di tempatnya tadi, tempat Luhur Bakery tadi, tapi pulang-pulang bisa menghasilkan penghasilan. Hanya beli roti, seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Kira-kira profil perusahaannya seperti apa? Apakah Virelo ini legal atau tidak? Nah, kita lihat. Virelo di bawah naungan PT Indonesia Berkah Berdaya dengan merek dagangnya adalah Virelo. Lahirnya baru tanggal 1 Mei 2022. Berarti kalau sekarang Juni berarti baru 1 bulan Bu ya, 1 bulanan ya. Ya, berarti masih baby imut ya kalau baru lahir sebulanan ya. Masih lucu-lucunya digendong-gendong ya, gitu kan. Artinya teman-teman, oh pantesan saya baru dengar Bu, pantesan saya diundang ke Zoom meeting malam ini gitu kan. Karena saya baru dengar lah, iya orang baru 1 Mei.
Ya kan? 1 Mei kemarin kita lahirkan, gitu kan? Dan inilah teman-teman, Virelo sudah memiliki izin usahanya. Teman-teman boleh cek di online ya. Sekarang semua perusahaan harus dicek di online, udah bisa. Ya, bodong apa enggak? Hati-hati, jangan sampai tertarik oleh sebuah program yang menghanyutkan, tapi ternyata perusahaannya nggak ada, perusahaannya nggak legal. Ya, seperti itu. Teman-teman boleh cek ya. Yang paling sederhana adalah cek rekening perusahaannya. Kalau rekening perusahaannya udah atas nama PT, berarti kan bank juga udah tahu bahwa ini legal. Seperti itu, teman-teman. Minimal itu, ya. Oke, teman-teman, itu profil perusahaannya. Dan founder kita adalah Coach Helmi Ardian, beliau yang sangat luar biasa, beliau guru kita juga, gitu kan, di mana beliau punya ide yang luar biasa, bagaimana membuat yang namanya sebuah konsep poin merchant generator. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nanti Coach Helmi juga kita akan tanya-tanya ya, idenya seperti apa, kok bisa bikin Virelo, ya, startup Virelo ini. Kita lihat. Lalu konsep bisnis Virelo itu seperti apa, teman-teman? Konsep bisnis Virelo, ya, yang pertama kita memadukan antara viral marketing dan e-commerce, ya. Nah, e-commerce kita saat ini adalah SDG Mart, ya. Nanti teman-teman juga nanti akan kita bahas juga kupas seperti apa SDG Mart, belanja di SDG Mart seperti apa, ya. Yang artinya viral marketing itu apa? Viral marketing itu berasal dari kata seperti apa? Seperti virus gitu, teman-teman, cepat nyebar itu cepat gitu. Teman-teman bayangkan hari ini sesuatu yang viral-viral di TikTok, di Instagram ataupun di mana itu ya, teman-teman, wah langsung serbu tuh tempat makannya tuh. Jadi viral itu adalah bagaimana konsumen itu dengan Virelo nanti ya, teman-teman, tidak hanya menempatkan konsumen itu sebagai peran sentral ya. Gitu. Jadi gini, bagaimana di Virelo, teman-teman, si konsumen itu akan kita ajak untuk bisa menjadi seseorang yang bisa memviralkan kembali gitu. Kenapa? Karena akan mendapatkan benefit banyak. Ya. Nah, Virelo diambil dari kata viralin yuk gitu kan. Maka kita ambil juga ini dari filosofi yang kayak tadi tuh, cepat, mudah dan luas ke target market seperti virus ya. Metode pemasaran yang sangat efektif dan sistem efisien dan mendongkrak penjualan ya dengan sistem bertiga. Oke, teman-teman. Ini ilustrasinya. Ilustrasi teman-teman ketika transaksi yang tercecer menjadi tercatat, pengeluarannya menjadi pemasukan, belanja yang konsumtif menjadi produktif. Contoh, teman-teman punya rekan kerja, teman-teman beli produk, bebas produknya apa teman-teman? Contoh misalnya, kalau teman-teman misalnya mencari produk kesehatan, suplemen yang bagus, kan biasanya kan suka ada di MLM ya Bu ya, gitu kan yang banyak-banyak distributor MLM jual, beli aja pakai Virelo. Walaupun teman-teman nggak jadi anggota MLM-nya, teman-teman belinya pakai Virelo, tetap dapat duit. Bebas. Apapun yang dilakukan selama toko-tokonya terhubung kepada Virelo, dan teman-teman yang memviralkannya, maka teman-teman mendapatkan penghasilan. Luar biasa teman-teman, tanpa harus teman-teman tadi jadi anggota MLM tersebut, misalnya jadi apa, nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Teman-teman cukup membilang ke mereka, mau nggak stokisnya dimasukin ke merchant Virelo. Nah, mau nggak misalnya tokonya jadi merchant Virelo, mau nggak tempat makannya jadi merchant Virelo. Kan sama seperti kita Shopee Food, di mana-mana ada Shopee, ada juga GoFood, di mana-mana ada Gojek, seperti itu Virelo ya teman-teman. Lanjut. Teman-teman belanjanya kemana? Teman-teman boleh belanja ke kios, ke warung, ya, ke outlet tokonya SDG Mart, ya kan, ke merchant-merchant Virelo yang ada, ya, gitu. Ini contohnya teman-teman. Contohnya adalah misal tadi saya sampaikan di awal, di mana teman-teman pernah nggak, ya, ketika belanja, ketika transaksi di struknya itu ada beberapa toko yang ngasih poin ketika kita dapat struk. Simpan struknya, kumpulkan struknya, maka nanti boleh ditukar ketika mencapai poin tertentu. Gitu Bu Luhur. Pernah ya kita merasakan yang seperti ini kan? Pertanyaannya bisa nggak poin yang sudah kita dapat di salah satu toko ditukarkan ke toko yang lain, ke toko yang mereknya lain? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena hanya berlaku di toko itu. Tapi dengan Virelo, teman-teman mau belanjanya misalnya tadi di tokonya Bu Luhur. Tiba-tiba teman-teman dari Palangkaraya, teman-teman main ke Bandung. Ternyata di Bandung ada merchant Virelo juga. Ketika transaksi, teman-teman bilang, saya dapat poin nih, tapi di Palangkaraya. Bisa nggak ya ditukar di merchant di sini? Terus kata kasirnya apa bilang? Oh bisa Pak. Dahsyat nggak Bu? Banget. Wah, Keren. luar biasa banget. Itulah kenapa terobosan Virelo kita bangun ya teman-teman. Step by step, lama-kelamaan, teman-teman, insya Allah setiap keluar dari rumahnya, kiri kanannya akan ngelihat ada logo-logo Virelo di beberapa merchant. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah. Ya, kita akan terus berinovasi ya teman-teman dan terus
mengejar ya target-target bagaimana teman-teman saat ini banyak toko-toko yang sudah teredukasi. Artinya ini sesuatu yang sangat menarik banget ya teman-teman. Jadi gimana caranya? Ya kan? Jadi gimana caranya?